Ini ada pertanyaan ini. Bagaimana menurut Ustadz? Di sini banyak Ustadz ini. Ustadz yang mana maksudnya? Ya kan? Bagaimana menurut Ustadz tentang Salafi, Wahabi? Apakah sesat atau tidak? Kalau memang sesat, di mana letak sesatnya? Perlu dijawab apa enggak? Bagaimana menurut Ustadz tentang Salafi, Wahabi? Apakah sesat atau tidak? Kalau memang sesat, di mana letak sesatnya? Saya jawab aja. Salafi yang ada di Indonesia ini sekarang bukan salafus soleh. Ya, Salafi yang ada di Indonesia ini sekarang bukan salafus soleh, bukan salafi yang disebut dalam hadis. Salafi yang disebut dalam hadis itu generasi, ya, generasi 300 tahun Hijriah itu akhirnya disebut generasi salaf. Harusnya kalau salafi udah meninggal di masa Imam Syafi'i dulu. Jadi salafi yang ada sekarang bukan yang disebut dalam hadis, bukan. Karena hidup semasa saya juga hidup kan gitu. Pertanyaannya, salafi yang ada sekarang ini sesat enggak? Ya, sesat. Sesat. Semana sesatnya? Kalau bapak gulai ayam 2 ekor masuk dalam kuali, ya, lalu diberak ayam kuali itu tadi, mau nggak bapak makan kuahnya? Begitulah sesatnya salafi yang ada sekarang. Jadi udah saya jawab ya, salafi ini sesat. Di mana letak sesatnya? Letak sesatnya salafi ini di mana? Pertama, letak sesatnya dari sisi akidah. Apakah salafi berdalil? Ya, salafi berdalil dari Quran. Kalau berdalil dari Quran berarti benar? Tidak. Saya berikan contoh begini, ya, wa'tasimu bihablillah jami'a, berpegang teguh kalian kepada Allah semuanya, wala tafarraqu, jangan terpecah belah. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Nah, oke, kembali ke Quran dan hadis kalau beda pendapat. Nah, saya tanya kepada seorang, Bang, menurut abang orang Kristen masuk surga apa masuk neraka? Kata dia masuk surga. Abang jangan asal jawab, kita harus kembali ke Quran dan hadis. Ya iyalah, aku jawab pakai Quran. Pakai Quran. Kalau gitu mana dalilnya yang mengatakan bahwa orang Kristen masuk surga? Oh, kalau begitu coba kau buka surat Baqarah 62. Surat Baqarah 62. Apa itu bunyinya? Orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, 4. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, amalnya baik, maka dia tidak rugi di akhirat, dia masuk surga. Berdasarkan surat Baqarah 62, orang Kristen masuk surga. Maka lahirlah paham jil. Nah, bapak setuju nggak orang Kristen masuk surga? Kok enggak, kan ayatnya ada. Memangnya bapak siapa? Enggak setuju. Apa udah mau durhaka kepada Allah? Karena Allah bilang orang Nasrani masuk surga. Ayatnya Baqarah 62. Kita tanya sama Pak Kiai, sama ulama, Pak Kiai, bagaimana menurut Anda? Apakah orang Kristen masuk surga? Oh ya enggak. Jangan asal enggak aja, harus ada dalil lah. Ya bukalah Ali Imran 85.
Apa bunyinya? Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agama darinya, di akhirat dia rugi. Nah, yang satu kembali ke Quran Baqarah 62, yang satu kembali ke Quran Ali Imran 85. Bagaimana mendamaikan kiai ini tadi dengan yang abang yang tadi macam mana mendamaikan? Datang orang bijak, kita jangan bermusuh lah, sama-sama kita pegang Quran, ya udah bersatu aja. Macam mana cara nyatukannya? Yang satu tadi mengatakan Kristen isi surga, yang satu mengatakan Kristen isi neraka. Kedua-duanya pakai ayat. Macam mana? Yang sok-sok bijak, tolong damaikan itu. Kadang-kadang ada orang sok-sok bijak, ya, tak bisa berbuat, sok-sok bijak. Sama kayak kejadian di Medan itu. Ada dua orang main catur malam, main catur berdua, ada main catur. Apa dia bilang? Polisi sekarang ya nggak ada gunanya, gitu. Ya kenapa bang bilang begitu? Iyalah nggak ada gunanya, makan gaji buta tok. Loh kenapa gitu? Ya tengoklah teroris di mana-mana, bukan yang ditangkap, yang ada nyebar ke mana-mana. Dia berdua, tiba-tiba ada satu kentut, busuk, dua-duanya nyium. Bang, abang kentut? Enggak ah. Bang, aku nggak kentut, abang nggak ngaku. Tadi nggak ketemu pelakunya. Dia berdua, pelakunya nggak ketemu. Si sok pula nyaci polisi nggak bisa nangkap teroris. Kurasa kalau model dia jadi polisi lebih parah lagi tuh. Dia berdua aja nggak dapat pelakunya. Kadang-kadang ada orang model gitu, ngomongnya dia jago. Udahlah, kita jangan bermusuh-musuh Islam ini. Yang satu kembali ke Quran mengatakan Kristen isi surga, yang satu kembali ke Quran mengatakan Kristen isi neraka. Nah, cobalah damaikan. Macam mana cara damaikannya? Makanya nggak bisa kita ini kembali ke Quran tanpa ulama, nggak bisa. Karena udah ditetapkan dalam Quran ada ulama, nggak bisa. Yang ngerti seluk-beluk Quran itu ulama. Quran itu terdiri dari 6.660 ayat, 6.660 ayat. Ustaz udah kuhitung di rumah, nggak sampai 6.600. Yang kau hitung apanya? Bulat-bulatnya. Kalau begitu Ipin Upin pun bisa ngitungnya. Jadi yang dihitung oleh ulama apanya? Yang dihitung rinciannya. 1000 perintah, 1000 larangan, ada berapa ribu? 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, ada berapa? 1000 kisah, 1000 perbandingan, berapa? 6.000. 500 halal haram, 100 doa dan tasbih, udah berapa? 6.600. 60 nasikh dan mansukh, maka total 6.660. Itunya. Baru kita tanya, Baqarah 62 masuknya kemana? Apakah 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, 1000 kisah, 1000 perbandingan? Apakah masuk ke 500 halal haram, 100 doa dan tasbih? Tidak, dia masuk ke wilayah nasikh dan mansukh, ayat-ayat yang dibatalkan karena turun ayat yang lain. Makanya kita tidak boleh kembali ke Baqarah 62. Jadi kalau ditanya orang Kristen masuk surga apa masuk neraka? Orang Kristen masuk neraka. Kembali ke mana? Ke Ali Imran 85. Jangan ke Al-Baqarah 62. Gitu. Itu ulama ahlinya. Makanya yang nggak ikut ulama jadilah pahamnya JIL, Jamaah Islam Liberal, mengatakan orang Kristen pun masuk surga. Minta apa itu, Pak? Minta tempeleng. Nah, lalu sesatnya orang Salafi ini di mana? Sesatnya orang Salafi menjadikan ayat mutasyabihat sebagai dalil. Kalau kita ikuti cara orang Salafi memahami dalil, nah kacau. Ya, saya tanya sama Sudin, Allah di mana? Ya Allah di mana-mana lah, Bang.
Enggak, ya di mana Allah? Ya di mana-mana. Ada dalil? Ada. Mana dalilnya? Wasamma wajhullah. Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Maka dengan dalil ini Allah di mana-mana. Kukatakan kepada kawan-kawan, kita harus berjuang untuk menegakkan tauhid, kita menegakkan kalimah la ilaha illallah, bahwa Allah di mana-mana. Dalilnya Quran, fasamma wajhullah. Siapa yang tidak meyakini Allah di mana-mana, mari kita penggal batang lehernya. Ya, saya tanya sama Leman, Leman, Allah di mana? Oh, Allah di Palestina, Bang. Ada dalilnya? Ya ada, buka Safat 99. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku menjumpai Tuhanku. Kemana Ibrahim berangkat? Ke Palestina. Ini menunjukkan berdasarkan Quran Allah di Palestina. Nah, maka aku katakan sama kawan, mari kita tegakkan la ilaha illallah. Siapa yang tidak percaya Allah di Palestina, kita penggal batang lehernya. Maka jadilah dua kelompok yang radikal. Dah, Udin dah saya tanya, Leman dah saya tanya. Dul, Allah di mana? Ya Allah di dalam diri lah. Dalam diri di mana? Ya pokoknya dalam diri, dekat. Dalilnya mana? Fa inni qarib. Apabila hamba bertanya tentang aku, katakan aku dah dekat. Maksudnya di dalam diri. Makanya aku katakan sama kawan-kawan, mari kita tegakkan la ilaha illallah, percaya Allah di dalam diri. Kalau tidak, mari kita penggal batang lehernya. Aneh. Allah di mana? Ya Allah ya di nadi. Ada dalil? Ada, min hablil warid. Tuhan lebih dekat dari urat leher. Makanya aku bilang sama kawan, mari kita tegakkan la ilaha illallah, kita bela. Siapa yang tidak percaya Allah di urat leher, wah, kita penggal batang lehernya. Nah, Wan, Allah di mana? Ya Allah di langit dan di bumi. Ada dalil? Ada. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Dianya Allah di langit dan di bumi. Makanya aku katakan sama kawan-kawan, mari asah pedang, asah parang, siapkan tombak. Siapa yang tidak percaya Allah di langit dan bumi, kita penggal batang lehernya. Siapa lagi namanya? Woi, gitu aja, nggak sanggup lagi saya bikin namanya. Woi, Allah di mana? Ya Allah samping Ka'bah lah. Kok di samping Ka'bah? Ya kan ada hadis mengatakan, kalau kamu sholat jangan meludah ke depan, karena antara engkau dengan kiblat ada Allah. Kita harus siapkan parang, pedang. Siapa yang tidak percaya Allah samping Ka'bah, dia murtad. Semuanya kembali ke dah damai kan ini. Inilah ini. Makanya kita nggak bisa cukup begitu saja. Harus kembali kepada ulama, bagaimana memahami nas-nas itu. Di mana sesatnya Wahabi? Wahabi mengambil ayat mutasyabihat sebagai dalil. Ayat muhkamat mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat muhkamat mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ayat muhkamat mengatakan innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Maka dari situlah Asy'ari mengatakan Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Orang Salafi bagaimana? Allah di atas arasy. Dalilnya mana? Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Kita tanya sama orang Salafi, ya, apa dasarmu mengatakan Allah di arasy? Yaitu Bang, Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Oh, jadi kalau kami nggak percaya Allah di atas aras, ya kafir. Kenapa? Karena tidak percaya dengan ayat. Kami percaya dengan ayat. Kenapa kau kafirkan? Ya karena menolak ayat. Itu ayat muhkamat apa ayat mutasyabihat? Ar-Rahman 'alal arsyis tawa itu muhkamat apa mutasyabihat? Di sini kalau mau dibedah. Kalau ayatnya muhkamat, boleh dijadikan dalil. Tapi kalau ayatnya mutasyabihat, jangan. Karena Allah sudah gambarkan dalam Ali Imran ayat 7, wa amman lazina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha, dia mengikuti dalil ayat mutasyabihat. Ustaz, ini bukan mutasyabihat, ini muhkamat. Bagaimana cara engkau memahami Ar-Rahman 'alal arsyis tawa? Oh, kami tafwid.
Tafwid, iya, nyerahkan maknanya kepada Allah, tapi yang jelas bahwa sesungguhnya Allah itu Ar-Rahman Al-Istawa. Oke. Lanjutan ayat warasikhuna fil ilmi itu penjelasan mutasyabihat apa muhkamat? Oh, itu penjelasan mutasyabihat. Tafwid itu untuk mutasyabihat. Engkau mengatakan Ar-Rahman Al-Istawa sebagai ayat muhkamat, tetapi engkau tafwid. Sedangkan tafwid itu untuk ayat mutasyabihat. Itu nggak kena. Kalau dikaji secara ilmiah nggak kena. Itu sama seperti orang ngaku punya HP pakai kartu Telkomsel, begitu kita cek nomor 0819 nggak nyambung. Nah, itu para kiai, para ustadz bedahi lagi ini. Di situ kesesatannya orang salafi di akidahnya. Nah, kita tanya sama orang salafi, Allah bersifat qadim apa tidak? Qadim. Jadi Allah bukan baharu, bukan. Sebelum Allah menciptakan aras, Allah di mana? Allah udah ada apa belum? Udah. Allah di mana? Sebelum Allah menciptakan aras. Apakah di atas aras, di bawah aras, samping aras, atau di mana? Ya nggak ada. Lalu Allah ciptakan aras. Ya. Terus Allah bersemayam di atas aras. Berarti Allah berpindah. Maka di sini ada sifat baharu. Berarti Tuhan tidak bersifat qadim. Panjang masalahnya. Maka salafi ini Yang kedua, orang salafi mengklaim dirinya masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu dalam dakwahnya. Baru kita tanya, ya, ketika Quran mengatakan di ashabil yamin kami ciptakan golongan kanan. Golongan kanan itu yang mana? Sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin. Golongan kanan mayoritas awal, mayoritas akhir. Berarti yang masuk surga mayoritas. Sedangkan orang salafi minoritas. Macam mana itu? Mendudukkan logika Quran ini. Kata Quran yang masuk surga mayoritas, golongan kanan. Kata Wahabi yang mereka ahli surga, mereka menolak yang mayoritas. Kata Quran mayoritas masuk surga, kata Wahabi mayoritas masuk neraka. Macam mana itu duduknya itu? Macam mana duduknya? Kata Wahabi, Ustaz, Wahabi itu bukan yang di Najat, tapi Wahabi itu yang di Afrika. Yang di Afrika mengkafirkan golongan lain. Kalau yang di Najat enggak. Oke. Sebelum Muhammad bin Wahab bekerja sama dengan Muhammad bin Saud, itu Mekah itu penguasanya siapa? Syarif Hussein di bawah pemimpin Turki Utsmani. Di sana ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bagaimana cara Muhammad bin Wahab ngambil Saudi Arabia, kota Mekah itu dari tangan 4 mazhab hingga menjadi Saudi Arabia? Macam mana caranya? Apakah dia bilang, Syarif Hussein, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, minggir kalian, ini mau kukuasai gitu? Macam mana caranya? Maka saya tanya itu sama Wahabi, macam mana caranya? Coba jelaskan yang masuk di otakku. Macam mana? Diperangi. Atas dasar apa memeranginya? Sedangkan Quran mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa membunuh satu orang mukmin sengaja, balasannya jahannam. Atas dasar apa memeranginya? Maka dibuatlah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah meyakini Allah pengatur. Maka siapa yang meyakini Allah pengatur berarti sudah bertauhid, namanya rububiyah. Maka dengan rububiyah Abu Jahal dianggap mereka bertauhid. Karena ketika Abu Jahal ditanya siapa yang menciptakan langit, Abu Jahal menjawab Allah. Maka menurut Wahabi Abu Jahal bertauhid tapi rububiyah. Nah, lalu gimana salah Abu Jahal? Tidak menunggalkan Allah dalam ibadah, maka tak dapat bertauhid uluhiyah. Maka dibiarlah tauhid uluhiyah. Dari tauhid uluhiyah dikafirkanlah ahli tarikat. Orang-orang tarikat ini menurut mereka kafir. Kenapa? Karena ada tawassul. Bagi mereka tidak ada ta'zim, yang ada ta'bud. Makanya kalau salaman cium tangan bagi mereka sudah musyrik. Makanya anak-anak mereka,
Nah, diarahkan kalau cium tangannya kemari. Kemari. Jangan-jangan anak bapaknya pun ada gitu. Iya. Kemari taruhnya. Bukan kemari. Di sinilah ini rusaknya. Kalau kita bedah habis-habisan di sini. Dan dia katakan sifat 20 bukan tauhid Nabi, bukan tauhid para rasul. Ini tauhid bid'ah, syirik dan segala macam. Yang benar tauhid mereka. Baru kita tanya, ada nggak satu aja dalil yang Nabi membagi tauhid rububiyah? Tak ada. Maka ketika saya dipanggil dialog di satu tempat, mereka bilang tauhid itu bukan sifat 20. Sifat 20 salah. Saya katakan Islam ini agama dakwah. Kita disuruh berdakwah. Orang-orang kita dakwahi supaya percaya kepada Allah. Kalaulah kafir bertanya apakah Allah itu ada, apa jawabannya? Allah ada. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Kalian bilang tidak boleh belajar sifat 20. Sifat 20 itu tidak benar. Saya tunjukkan benar. Kalau orang kafir bertanya apakah Allah ada, kami jawab apa? Ya jawab ada. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Nah, kalian bilang tak betul. Sekarang saya menanya sama kau, wahai Wahabi, Allah itu ada apa enggak? Ya ada. Ya berarti sama. Kemudian orang kafir bertanya lagi, kalau Allah itu wujud, wujudnya sejak kapan? Maka perlu sifat yang kedua, qidam. Qidamnya sampai kapan? Perlu sifat yang ketiga, baqo. Wujud, qidam, baqo. Bentuknya seperti apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah di mana? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Jumlah Allah berapa? Wahdaniyah. Bisa Allah apa? Qudrah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang nyuruhnya siapa? Iradah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang ngajarinya siapa? Allah ilmu. Kita berikan dalil-dalilnya, sehingga 20 sifat yang dikatakannya itu tidak benar, kita tunjukkan dalilnya di Quran. Ternyata mereka nggak bisa bantah. Maka kalau kita tanya, Wahabi sesat nggak? Sesat. Syiah sesat nggak? Sama-sama sesat. Maka ada orang Tembilahan dulu rajin maulid, ya kan? Kata Wahabi jangan, karena maulid itu orang Syiah. Terakhir Wak ini tadi nggak pernah maulid lagi. Saya tanya, Wak ikut maulid? Enggak. Kenapa? Yang membuatnya Syiah. Jadi Wak sekarang bagaimana? Aku nggak maulid lagi. Jadi Wak ikut siapa? Ikut fatwa yang anti maulid. Siapa dia? Orang Wahabi. Kenapa Wak nggak mau ikut maulid? Karena Syiah sesat. Memangnya Wahabi nggak sesat? Itu lepas dari cengkeraman buaya masuk ke mulut si Ustaz. Siap nggak dialog? Ya karena siap lah, makanya saya tampil. Kalau nggak siap ya nggak mungkin. Sekarang nggak apa-apa, kalau ada nggak apa-apa, kita uji. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya enak tanya jawab terus ini ya. Kalau ada tanya ya nggak apa-apa, lanjut aja. Bikin aja ini sampai ke saya. Bagaimana tentang doa tawassul, ya, doa nyampe nggak kepada almarhum? Karena bagi orang Wahabi itu nggak boleh ngaji di tempat orang mati, betul nggak? Orang Wahabi itu nggak boleh ngaji di tempat orang mati. Kita konsisten aja. Kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Nah, datang si Udin, Bang, Leman meninggal Bang. Oh iya. Kau mau kemana? Aku mau ke sana. Oh, ya udah, Bang, aku pengen ikut Rasulullah. Ya udah, kau datangi. Datang dia ke sana. Saya telepon, Din, kau ngapain Din? Nggak ada, duduk-duduk aja. Ah, kenapa kau duduk-duduk aja? Tapi kau bilang kau ingin ikut seperti Rasul. Ya gimana rupanya Rasul? Kan kata Nabi, kalau kamu hadir, idza hadartum, kalau kamu hadir ke tempat orang sakit atau orang mati, ucapkan perkataan yang baik. Kau ngapain di sana? Nggak ada Bang, diam aja. Berarti kau nggak ikut Nabi.
Karena kata Nabi kalau hadir ngomong yang baik. Kau ngapain? Diam. Salah kau. Kau harus ngomong. Ngomong apa bang? Ngomong yang baik. Aku nggak tahu apa yang harus ku omongkan. Nah, itu bukan urusanku. Pokoknya Nabi nyuruh ngomong yang baik. Bang, tolonglah bang jelaskan. Kira-kira apa yang harus ku omongkan? Karena bang bilang kalau aku diam aku salah. Ya salah lah. Orang Nabi bilang kalau kamu hadir ke tempat orang mati ucapkan perkataan yang baik. Berarti kau harus mengucap yang baik. Nah yang baik itu apa bang? Nah kata Nabi sebaik-baik perkataan adalah Quran. Kan gitu kata Nabi. Berarti ya kalau ke sana ya baca Quran. Karena Quran sebaik-baik perkataan. Apalagi ada hadis Nabi mengatakan perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir itu sama seperti hidup dan mati. Yang mati 1, yang melayat 10. 5 zikir, 5 enggak. Berapa yang mati? Jadi kalau orang Wahabi datang ke tempat orang meninggal, dia baca apa? Zikir? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya itu mati semuanya itu. Katanya ikut Nabi. Ustadz, Nabi kan enggak baca Quran. Nabi kan cuma ngomong. Makanya kami pun ngomong. Oh bukan begitu. Nabi memang enggak baca Quran. Nabi ngomong. Cuman omongan Nabi nilainya wahyu. Omongan Nabi nilainya wahyu. Itu omongan Nabi. Ini enggak, kadang-kadang ikut tahlilan orang meninggal, Wahabi datang karena payah kira tetangganya. Orang baca Yasin dia diam. Komat kamit aja mulutnya. Saya tanya, wak baca? Enggak. Jadi ngapain wak komat kamit? Ini aja maksudnya ngikut-ngikut gini-gini aja. Jadi enggak keluar huruf Yasin itu dari mulut wak? Enggak. Siap Yasin, datang lontong. Nah, wak macam mana? Wak ikut gini-gini aja apa langsung? Hah? Oh yang ini langsung katanya. Yang Yasin katanya. Nah, Ustadz apa manfaatnya kalau ngaji di tempat orang mati? Pertama manfaat untuk keluarga duka. Orang kalau musibah pikirannya kacau apa tenang? Kalau kacau imannya naik apa turun? Apa kata Nabi? Hibur di. Nah, keyboard mana yang kita undang? Ya. Nah, tujuan menghiburnya apa? Menginstal imannya supaya imannya naik. Baru kita tanya, apa alatnya? Yang harus kita install apa? Quran jawab, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Quran, imannya nambah. Ustadz, waktu meninggal ayahku kemarin orang baca Quran, imanku nggak nambah. Oh, waktu itu kau nggak beriman, makanya nggak ditambah. Dah. Ustadz, sampai nggak pahala bacaan kepada almarhum? Sampai. Bisa dibuktikan? Bisa. Caranya gimana? Nah, coba mati kau dulu. Itu bukan dalil. Sudin meninggal. Leman baca Quran. Dibacanya Fatihah. Nah, kata Wahabi boleh nggak? Nggak boleh. Kata saya boleh. Nah, mana dalilnya? Laha ma kasabat. Baik yang dibaca Leman, baik bagi Leman. Nyampe nggak ke Sudin? Masalah nyampe bukan urusan. Pokoknya kalau Leman baca Quran, Leman dapat pahala. Terserah mau di tempat Sudin atau di tempat yang lain. Dalilnya laha ma kasabat. Baik yang kau baca, baik bagimu. Begitu Sudin baca Fatihah, maju surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amal soleh yarfa'uhu. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik dan amal soleh diangkat. Begitu Leman baca Fatihah, baik enggak? Baik, dikembalikan kepada Allah. Amal soleh enggak? Soleh, diangkat. Ustadz, naiknya pakai apa? Allah punya nama Ar-Rafi, maha mengangkat. Terus sudah diangkat bagaimana? Allah punya nama Al-Mujib, maha menerima. Maka Fatihah yang dibaca Udin diterima oleh Allah. Setelah diterima dikemanakan? Allah punya nama Al-Mu'id, maha mengembalikan. Maka dikembalikan oleh Allah Fatihah yang dibaca Udin tadi, pahala Fatihah yang dibaca Leman, pahalanya dikembalikan kepada Leman. Jadi bukan kepada Sudin, enggak. Kepada siapa? Ya kepada Leman. Udin dapat apa? Bukan urusanku. Yang penting kembalinya kepada Leman. Nah, begitu Leman baca Fatihah, Fatihah diangkat oleh Allah, lalu dikembalikan pahalanya kepada si Leman.
Begitu turun, begitu mau nyampe kepada si Leman, maka kepleset ke kubur si Udin. Ustaz jangan nokoh lah dalam ceramah, masa pakai kepleset? Ya iya kepleset. Dalil keplesetnya mana? Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja segala amal itu dengan niat. Man, kau niat Fatihahmu tadi, kau baca Fatihah pakai niat? Pakai. Niatnya untuk siapa? Untuk si Udin. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi tiap-tiap seseorang apa yang dia niatkan. Makanya dalam hadis yang ditarjihkan Imam Baihaqi, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah dapat dibaca kepada sesuatu yang dimaksudkan. Maka inilah dalil menunjukkan sampainya kepada almarhum. Ustaz, berapa yang diterima si Udin? Nah, kita tanya oleh Man, kau baca Quran tadi berwudu enggak? Awalnya aku berwudu bang, terus tadi ada kentut 3 kali. Nah, kalau kentut nggak usah 3 kali, setengah kali aja pun dah batal. Berarti nggak ada wudumu? Nggak ada, berarti pahalanya per huruf 10. Kalau ada wudu, pahalanya per huruf 25. Kau baca Fatihah tadi berwudu? Enggak, berarti 10. Maka setiap satu huruf dapat 10 pahala, maka itu yang disetorkan ke kuburnya si Udin. Ustaz, jadi yang baca dapat apa? Ya terserah, kalau membacanya sedang kenduri dapat bontot. Masa nggak dapat? Ya dapat. Mana dalil dapat? Tadi laha maka sabat, maka si Leman pun dapat pahala. Pahala yang diterima Udin pahala apa? Pahala bacaan. Pahala yang diterima Leman pahala apa? Pahala sedekah. Mana besar? Gitu. Wah, pelitnya minta ampun. Takut orang lain besar. Ini kalau sempat beli gorengan itu dibolak-baliknya itu nyari yang paling besar. Nah, kita tanya, ini masuk wilayah fisabilillah apa enggak? Ya masuklah. Kalau masuk, si Leman dapat per huruf 700. Si Udin dapat per huruf 10. Maka jangan takut-takut ketika kita meniatkan tahlilan itu untuk almarhum sebagai sedekah kita. Kita tak rugi, kita dapat pahala banyak. Tapi kan udah putus Ustaz. Maksudnya putus yang hidup dengan yang mati. Dalilnya ada. Apabila mati anak Adam putus amalnya. Apabila mati Udin putus amal Udin. Udin berkawan dengan Leman. Apabila mati Udin putus amalnya Udin. Leman nggak disebut. Yang tahlilan siapa? Yang doa siapa? Nggak disebut dalam hadis, maka jangan disebut-sebut. Apabila mati Udin putus amal Leman nggak disebut. Biarkan si Leman tahlilan, karena nggak disebut. Jangan salah menerjemah hadis. Apabila mati Udin putus amal Udin kecuali 3. Pertama, sedekah jariah Udin. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Contohnya sedekah cendol, habis diminum mengalir kan. Kalau godok-godok gelundung, maksudnya wakaf. Sebelum meninggal Udin, ambilnya 1 sak semen, sedekahkannya ke masjid. Maka orang sholat di masjid, Udin mati, ngalir ke Udin. Makanya cocok kata Pak Bupati tadi, ini harus disemen nih. Ya kan, cocok ini supaya ngalir. Kenapa? Bila mati anak Adam putus amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Jariahnya bukan hanya yang baik, yang buruk pun jariah. Datang si Udin bangunnya masjid, dia mati. Setiap orang bangun sholat ke masjid, dia dapat pahala. Datang si Leman bangunnya bar, dia mati. Setiap orang masuk bar, Leman dapat. Baru kita tanya, mana banyak jemaah masjid sama jemaah bar? Ya, maka itu yang dimaksud. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, jangan salah maknanya. Yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, bukan yang bermanfaat. Ilmu yang dimanfaatkan. Saya tanya Udin, apa bang? Kau bisa baca Quran? Nggak bisa bang. Mulai besok yang habis sisa datang ke rumah biar kuajarkan Quran. Yalah bang, datanglah dia. Begitu datang saya ajarkan Quran. 3 bulan pandai baca Quran.
udah cukup Din, kau udah kuajarkan Quran, ilmu udah habis. Bang, ajarkan aku yang lain. Yang lain udah tak ada lagi, ajarkan yang lain. Ilmu yang lain ada, cuman bukan ilmu agama. Apa? Teknik main dadu supaya menang. Maka saya ajarkanlah si Udin dua ilmu. Pertama Quran, yang kedua teknik main dadu supaya menang. Lalu saya mati, Udin baca Quran. Kapanpun Udin baca Quran, dia telah memanfaatkan ilmu saya, ngalir ke saya. Rupanya malamnya sesekali main dadu dia, pakai teknik yang saya tadi, ngalir juga ke. Makanya kita kalau punya ilmu yang nggak berguna, jangan sumbang. Ini nggak main togel, tapi nyumbang mimpi. Ada kan? Nggak main togel, tapi nyumbang mimpi. Itu zaman-zaman togel dulu lah. Makanya saya waktu ditanya orang, mimpi apa? Pernah saya bilang, mimpi apa? Oh, buaya, saya bilang. Pasangannya menang, besok datang lagi. Oh, nggak iya ini. Ustaz, mimpi apa? Tadi malam mimpi naga. Catatnya 04. Naga gigit buaya, pasalnya catatnya 83. Nah, kemudian naga ini tadi ngejar saya, aku lari, rupanya angka lari pun ada juga. Catatnya udah. Terus lari aku ke atas pohon, di atas pohon ada ular. Kemudian ku jatuhkan diriku, nah terpijak aku biawak, ada 20 binatang disebut. Ah, nggak iya lagi, akhirnya nggak dipasang. Makanya kalau ada orang nanya-nanya kayak gitu, panjang kan aja cakap itu, sampai dia bingung mau masang apa. Jangan sekali cakap, karena setiap ilmu yang dimanfaatkan kita mendapatkan risikonya. Kemudian doa anak yang soleh. Jadi apa yang dipatuakan Wahabi itu semuanya tak benar, ya, semuanya. Kata semua ini maksudnya sebagian besar tidak benar. Maka kalau berbeda pendapat Wahabi dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, itu rata-rata Wahabi keliru. Rata-rata Wahabi keliru. Termasuk sembahyang yang kakinya itu nyari kaki orang. Ada kan? Carinya gini. Gini. Bapak jangan salah. Nanti kadang-kadang kita pun kianat. Begitu carinya gini, selimpan gini. Ya. Itu tak betul itu. Sahabat tidak demikian cara sholatnya. Kaki sahabat dengan kaki temannya berselang, tidak nyentuh, karena lebarnya selebar bahu. Sholat itu kaki selebar bahu. Maka kalau ada orang kakinya begini sholat, ya, itu tumit dengan tumitnya segini, karena ujungnya ini selebar bahu. Jangan gini. Tapi kalau tumit dengan tumitnya itu apa? Kakinya lurus. Nah, biasanya tumitnya satu jengkal. Sahabat tidak bersentuh kaki dengan kaki sebelahnya, enggak. Ya. Enggak bersentuh. Yang bersentuh cuma satu. Ya. Hadis Nu'man bin Bashir. Itu pun bahu sama bahu, lutut sama lutut, kaki sama kaki. Nah, sedangkan hadis Anas bin Malik, apa kata Nabi? Luruskan saf, rapatkan, karena aku dapat melihat dari belakang punggungku. Walaqad ra'aitu ahadana, maka sungguh telah kulihat seorang di antara kami yang menempelkan bahunya dengan bahu sebelah, tumitnya dengan tumit sebelah, kakinya dengan kaki sebelah. Jadi dari sekian banyak sahabat yang sholat, hanya satu pelakunya yang menempelkan kakinya dengan kaki temannya. Kita tanya sama orang Salafi, kenapa kau ajak kami untuk melakukan seperti yang seorang contoh itu? Sedangkan sahabat yang lain tidak menyentuh. Itu tak betul. Cuman kadang-kadang kita pun ada juga salahnya. Salahnya kadang-kadang terlalu jarang kali. Ya, ada juga salahnya. Kita yang salah tetap disalahkan, yang betul tetap benar. Tapi yang jelas aliran yang mengatakan harus menempel kaki dengan kaki itu tidak didukung oleh hadis. Tidak didukung. Ya. Di mana bahayanya ajaran Salafi menggunakan kata sunnah? Itu bahaya, menggunakan kata sunnah. Kalau kita menggunakan kata hukum, hukum ada 5: wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kalau orang Salafi enggak, yang sunnah. Maka ketika mereka mengajar yang sunnah, ketika takbir kata dia tangan sebahu. Muridnya tengoknya kiai segini. Nah, itu penyakitnya. Kita tak boleh begitu. Hukum
Karena sunnah itu dibagi 5. Nabi sembahyang 5 waktu nggak? Sunnah nggak? Wajib. Nabi sembahyang duha, sunnah nggak? Sunnah. Nabi pernah nggak menyambung puasa sampai malam? Sunnah nggak? Makruh bagi kita. Istri Nabi berapa? Sunnah nggak? Haram bagi kita. Maka setiap perintah jatuhnya 2. Kalau tidak wajib, sunnah. Setiap larangan jatuhnya 2. Kalau tidak haram, makruh. Maka kita tidak boleh seperti itu. Maka ada orang Wahabi ngajar di tempat kita. Begitu orang Wahabi ngajar di tempat kita, waktu sembahyang subuh nggak mau jadi imam. Suruhnya orang kita jadi imam. Lalu masyarakat bertanya, Ustadz, bagaimana hukum kunut? Apa jawab Wahabi? Kunut itu nggak wajib. Betul nggak? Betul, kunut itu nggak wajib. Cuman harus jelaskan, tidak wajib ya betul. Hukum ada 5. Apakah sunat, apakah mubah, apakah makruh, atau haram? Coba kalau bapak saya undang pesta anak saya, Pak, nanti datang yang pesta anak saya. Kapan? Yang jelas bukan Jumat. Macam mana? Datang Sabtu bukan, datang Minggu bukan, datang Senin bukan, datang Selasa bawa batu. Kita tidak boleh berdakwah dengan bimbang. Kalau sunat, katakan sunat. Ustadz, bagaimana kunut subuh? Sunat. Nah, kenapa Ustadz mengatakan sunat? Ya memang karena memang sunat. Tapi kan hadisnya lemah. Yang mana? Yang Abu Ja'far Ar-Razi lemah. Yang dari mana? Yang dari Arabi bin Anas? Apa yang dari Al-Mughirah? Nah itulah aku nggak tahu. Nah kalau nggak tahu jangan kritik. Nah, jadi banyak dakwah Wahabi itu ya yang bertentangan dengan Quran dan hadis, banyak. Kemudian mereka membuat aturan, kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Nah ini bahayanya. Itu tidak ada dalam Quran itu. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Tak ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis. Yang ada dalam Quran bagaimana? Wa manahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggalkan. Bukan kalau Nabi nggak bikin tinggalkan, bukan. Bagaimana dalam hadis? Yang diharamkan jangan kau lakukan. Maka dia telah membuat aturan baru yang bid'ah untuk menghukumi orang lain. Bagaimana kalau saya bernyanyi? Ya, nah dari Medan sampai Maroke berjajar pulau-pulau, betul apa salah? Betul, memang berjajar pulau-pulau. Ya kan betul, dari Medan sampai Maroke berjajar pulau-pulau, betul. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, itu yang salah. Ya, berarti Aceh bukan Indonesia. Wahabi membuat definisi kalau nggak dikerjakan Nabi nggak boleh bikin. Itu udah bid'ah itu. Padahal tidak demikian. Makanya fi'lun malam yu'ahad fi asir rasul itu bid'ah total itu. Kita tidak demikian. Nah, ada nggak bid'ah hasanah? Ada. Tapi setiap bid'ah sesat, betul. Ustaz membenarkan setiap bid'ah sesat. Iya. Pakai dalil yang mana? Pakai dalil kullu bid'ah dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Pakai dalil yang itu. Cuma apa kata Allah? Yang dari Nabi ambil. Ternyata Nabi tidak mengeluarkan hadis itu toh. Ada hadis yang kedua. Apa itu? Man ahdasa. Siapa yang telah mengada-ngada. Nah, tadi setiap yang diada-adakan bid'ah. Sekarang dibagi Nabi. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama. Berarti yang urusan dunia nggak masalah. Pak Bupati pergi naik haji, ya pakai Garuda, nggak apa-apa. Pergi umrah naik layan, nggak apa-apa, karena bukan urusan agama. Yang dicengkram oleh hadis, siapa mengada-ngada dalam urusan agama. Nah, ma laisa minhu, yang nggak ada dari agama baru ditolak, dibagi. Ini dalil bid'ah hasanah. Yang ditolak oleh agama ialah yang nggak ada dari agama. Kalau yang ada dari agama diterima. Maka saya tanya sama Wa'udin, Wak dari mana Wak? Wirid. Wak wirid baca apa? Baca Yasin. Saya tanya, Yasin ada nggak dari agama? Ada, berarti diterima. Terus baca apa lagi? Tahlil. Ada nggak dari agama? Ada, berarti diterima. Terus baca apa lagi? Baca doa. Ada nggak dari agama? Ada, berarti orang wirid semuanya maminhu, bukan malaisa minhu. Maka orang wirid tidak bisa disalahkan karena dia masuk ke dalam hadis man ahdasa fi amrina haza. Orang Wahabi tidak demikian. Pokoknya setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Perbuatan yang nggak dicontohkan di zaman Nabi berarti nggak boleh kita kerjakan. Kita tanya, Saudi Arabia Wahabi apa enggak? Wahabi.
Nah, tarawih hanya sana kunut witir apa enggak? Kunut witir. Tolong tunjukkan dalam riwayat manapun satu saja yang bawa Nabi kunut witir sepanjang kunut witir di Mekah dan Madinah. Ada? Nggak ada. Tolong tunjukkan dalil minajadid yang di sana. Ada? Tak ada. Lalu kalau begitu Wahabi bikin bid'ah dong. Kata mereka nggak bid'ah. Di sini kacau balaunya pemikiran mereka. Kalau mau dibedah habis-habisan. Maka ketika orang bertanya bagaimana Wahabi, bagaimana Salafi, sesat. Sesatnya sedikit apa banyak? Banyak. Semana banyaknya? Kayak gulai ayam dalam kuali di berak ayam. Ustadz aku nggak terima, nggak masalah kok nggak terima. Ustadz aku marah, sama aku juga marah sama kau. Ustadz aku punya dalil, nah, kalau ada dalil mari kita dialog. Aku kalah, aku ikut Wahabi saat ini juga. Tapi ketika engkau tak bisa mengeluarkan dalilmu, mau nggak ikut kami? Kalau sebatas lana amaluna walakum amalukum, kita nggak marah. Wahabi beribadah dengan caranya, kita nggak marah. Cuman yang jadi masalah sekarang, tarikat ini menurut mereka syirik apa enggak? Syirik, dosa besar. Bahkan bukan hanya itu, orang yang nyukur jenggotnya ya katanya dosa besar. Tonton itu videonya. Ini Pak Wakil buat ini dosa besar nih. Bapak cukur jenggot, kata orang Salafi. Ya, dosa. Ya, tak peduli bagi mereka mau gatal mau enggak, pokoknya dosa besar. Begitu mereka. Iya, kalau orang Salafi. Kalau kita tidak demikian. Andai kata pun wajib, bukan berarti dosa besar. Andai kata pun wajib. Dalam mazhab kita sunnah. Jadi mencukur makruh, lebih baiknya tidak dicukur. Andai kata wajib bukan berarti dosa besar, tapi mereka ini suka kali menuding kita ini dosa besar. Nah maka seluruh tarikat-tarikat yang ada ini adalah biang kesyirikan. Makanya kalau ada orang Salafi mau bikin masjid dekat sini gini-gini, ada pula orang tarikat ini perlu ditempeleng ini. Kenapa? Mereka mensyirikkan kita, kita izinkan pula dia bangun masjid, makin gampanglah nanti mereka mensyirikkan kita. Kita selalu mengadakan ulang tahun apa namanya tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kalau ada orang Wahabi mau bikin masjid di dekat kita, ya kompaklah kita melarangnya. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Sekali lagi, setuju apa enggak? Jangan biarkan mereka. Mereka itu membuat fitnah luar biasa. Kalau hanya mereka nggak mau ibadah seperti kita, ya silakan, nggak masalah. Tetapi ketika mereka mensyirik-syirikkan kita, mari kita kompak. Sehebat apapun Ustadz memfatwakan Wahabi sesat, kalau bapak dan ibu nggak bersatu, kalah juga ibu. Maka kita butuh persatuan. Kita harus jaga nama baik ini. Kalau mereka ngajak dialog, ya kita bikin dialog. Begitu. Kalau tidak, ya udah nggak usah nawar-nawari dialog. Nah, larang aja mereka. Wallahu a'lam. Jam berapa udah? 19. Nah, cukuplah ya. Cukuplah demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf ya, memang agak ngedrop saya sedikit ini. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk menambah berkahnya acara kita yang dilaksanakan, sama-sama kita memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memandu pembacaan doa kesediaan pada Kiai Haji Abdul Hakim bin Syekh Muhammad Ali bin Syekh Haji Abdul Wahab. Kepadanya disilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم طول أعمارنا وسهل جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dapat kami informasikan bahwa kotak infak keliling berjumlah 13.947.000 rupiah ditambah dengan wakil Bupati Indragiri Hilir 2 juta